Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Adna khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pak Hadi Al-Mukarram Muslim Mahadi Tazaka Al-Mukarramun wal Mukarramun Al-Asatid di Mahadi Tazaka. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat hadir di tempat ini, dan ini adalah kehadiran saya yang kedua. Di beberapa tahun yang lalu saya hadir di sini ketika kedatangan Bapak Polri undangan SPH, karena kita juga statusnya memimpin pondok di Darussalam Pandeglang yang ada di Banten di sana. Kemudian tadi malam itu sebenarnya tujuan kita hanya ingin singgah pada Isa datang ke sini, kemudian jam 9 kita lanjut pulang ke Banten. Nyatanya ditahan oleh beliau untuk memberikan latihan atau sekilas tentang metode ini. Kami berangkat 1 minggu yang lalu, hari Ahad jam 9 berangkat dari Pandeglang. Kemudian hari Senin kita mengisi pelatihan dan pembukaan atau launching buku Fahmu 2 di Pondok Darussalam Tasikmalaya. Di hari Selasa juga pelatihan Al-Fahmu 1. Kemudian hari Rabunya di Pondok Amanah Tasikmalaya, hari Kamis di Purwokerto, hari Jumat dan Sabtu di Darul Amanah Kendal. Akhirnya hari Minggu di sini. Sebenarnya suara saya sudah habis gitu. Jadi ini adalah judul Rasul. Buku ini kalau saya gambarkan semuanya tentu butuh proses, tidak langsung jadi seperti itu. Buku ini awalnya seperti ini, kemudian jadi awalnya ini hanya untuk intern di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang, hanya 100 fotokopi habis, 100 fotokopi habis, 150 juga habis. Akhirnya saya coba cetak 1000 dalam waktu 2 minggu habis, cetak lagi 1000 sebulan habis, cetak 2000 dalam waktu 5 bulan habis. Akhirnya kemarin selama lockdown kami cetak 1000, belum dicetak malah sudah habis. Karena kita cetaknya 1000, ternyata kebutuhan saat ini 1500. Allah, kemarin kita bawa di Darul Amanah itu 500 buku Fahmu 1, 300 buku Fahmu 2, dan setelah ini akan pesan 1200 buku. Di Darul Amanah itu sudah menggunakan metode XXX, kemudian sudah 12 tahun, akhirnya pimpinannya memutuskan untuk menggunakan metode ini dalam KBM. Buku yang terbaru 1000 dengan pemasaran 1500, hardcover, emboss, ringan, dan revisi. Dan perlu diketahui bahwa Fahmu 1 ini mencakup Nahwu Wadih 1, 2, dan 3. Perlu saya sampaikan kepada kelas 6 bahwa Nahwu Wadih itu sebenarnya ada 6 jilid, 3 jilid untuk ibtidaiyah, 3 jilid untuk sanawiyah. Kemudian yang antum sekarang pakai di Gontor, yang buku Gontor itu sampai Nahwu Wadih 4 jilid Nahwu Wadih itu digabung menjadi 1, kemudian dipecah menjadi 5, 2, 3, kemudian jilid 1, 2, 3, 4, dan 5 yang digunakan untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 begitu. Padahal, bukan padahal, artinya di Nahwu Wadih 5 dan 6 itu banyak yang harus untuk ketahui. Nah, di Fahmu 2 kontennya terdiri dari Nahwu Wadih 4, 5, dan 6. Beberapa pelatihan yang sudah kita berikan dari Darussalam Pandeglang, Manunggal Serang, El Karim, Amanah Sidoarjo, Purkaima Pandeglang, Istiqomah Serang, Madani Majalengka, Sumedang, Darussalam Tasik, Darussalam Bogor, Al-Basyariah, UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Darussalam Cianjur, Perempatan Banten, Darussalam Tasikmalaya untuk 2 kali, Uni dan Dokter, Amanah Sidoarjo, Al-Munawwar Lamongan, Darussalam Kendal, Bayatul Hidayah Bandung, Al-Muqaddas Cirebon, Syekh Cirebon, Darul Mujahadah Tegal, Miftahul Huda Bogor, Hidayatullah Temanggung, Purkaima Tasik 3 Pandeglang, SD Identik. Kemudian Darussalam Tasik 2 kali. Untuk ketiga kalinya saya datang ke
Sulam Tasik. Jadi saya sudah dikontrak oleh kiainya untuk hadir setiap tahun, setahun sekali. Ponpes Amanah Tasikmalaya, kemudian Darul Amanah, dan rencananya sepulang ini saya akan mampir ke Darul Azhar Cianjur. Tapi bukunya nggak ada, akhirnya nggak jadi. Beberapa pelatihan yang sudah diberikan, ini foto-fotonya. Ya, baik. Ada beberapa informasi, tapi ini saya memberikan 2 slide. Membuat 2 slide. Slide yang pertama digunakan untuk 6 jam. Slide yang kedua digunakan untuk 2 jam. Karena ini waktu kita terbatas, hanya diberikan waktu mungkin hanya jam 12, maka kita akan pakai yang 2 jam. Begitu ya. Mengapa belajar nahwu? Ini hanya sekilas yang saya jepret begitu. Ternyata ini dari segi tulisan aja banyak yang salah. Tidak usah kita sampaikan salahnya di mana. Toh saya juga tidak memberikan ini ada di mana, ini ada di mana. Ya. Qawaidul lughah, kita sebenarnya qawaidul lughah itu 2 yang perlu kita pelajari. Yang pertama shorof, yang kedua nahwu. Shorof itu adalah dari kata nasrof berubah menjadi nasrul, melahirkan nasirul, melahirkan mansur. Maka karena melahirkan, maka shorof disebut ibunya ilmu. Sedangkan nahwu, ilmu tentang hukum akhir dari suatu kata. Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Itu ya, jadi ujungnya saja rajulun, rajulan, dan rajulin. Fahmul hukum. Dalam memahami kita paling tidak kita memiliki 3 hal. Yang pertama qawaid, qaidah, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kemudian mufrad. Kalau ada tulisan begini, kira-kira kita baca apa? Kita baca apa? Ad-dinu atau ad-dainu. Maka kita harus kaya akan mufradat. Dan tidak kalah penting adalah tartib. Jika ada tulisan begitu, kira-kira kita baca apa ini? Anak, inna Muhammadan kalimun. Kalau di awal itu inna bukan anak. Kenapa di sini anak? Ternyata ini artinya anna Muhammadun kalimun. Anna itu merintih fi'il. Jadi Muhammad merintih kalimun seperti ijab. Seperti halnya ada tulisan begini, ini dibacanya apa ini? An-nikahu sunnati. Tapi sama yang jomblo dibacanya salah. An-nikahu santai. Akhirnya kan nikah karena salah baca an-nikahu santai. Maka seharusnya an-nikahu sunnati. Maka inilah pendidikan tadi. Seperti halnya sekarang kita pakai masker, ditanya polisi kenapa pakai masker? Ulu maskerin haram. Ulu maskerin haram. Setiap masker itu haram. Kulus, haram, harusnya. Ada tulisan gundul, kira-kira dibacanya ini apa? Kalau saya dulu waktu masih MTS ujian baca gundul, ya akan saya baca ya kata bapak kata fathah semuanya. Simpel kan? Anda nggak tahu, ya kata bapak alat maka ya jelas salah. Maka kalau kita belajar shorof ini akan kita banyak yaktu at-talib alal maktab. Inilah peran shorof. Adapun peran nahwu itu hanya ujungnya doang. Yaktubu at-talibu alal maktab bi. Itu peran nahwu. Ini sama. Materi 1 kalimah pada dasarnya. Karena ini adalah kelas 6 ya, semuanya dan saya rasa ini sudah paham. Intinya kata kalimah atau kata terbagi atas 3 isim fi'il huruf. Isim itu adalah kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu adalah huruf. Kata dahabat al-ummu ila suki. Kalimah pertama, kata pertama, kalimah ke-1, kalimah kedua, kalimah ketiga, kalimah keempat, kata ke-1, kata kedua dan sebagainya. Fi'il, isim, huruf, isim dan sebagainya. Saya sudah tahu kata kerja, kata benda, kata sambung, kata benda. Nah, kumpulan dari kata-kata namanya dahabat al-ummu ila suki, namanya al-jumlah atau kalimah. Maka dalam bahasa Indonesia kalimah al-jumlah itu adalah kalimat, al-kalimah adalah kata. Isim dahabat fi'il al-ummu isim ila huruf asuki isim. Bagaimana menentukan isim, fi'il dan huruf? Ada 2 cara. Yang pertama adalah diketahui dari artinya. Dahabat pergi berarti fi'il. Ummu ibu berarti isim atau benda. Cara yang kedua adalah diketahui dari cirinya. Ciri fi'il, ciri isim.
Sekarang ciri isim itu tanwin, an-infun. Kitabun, kitaban, kitabin. Perbandingannya, pernah nggak fi'il ditanwin? Nasorun, yansurun, pernah? Tidak pernah. Yang kedua berakhiran kasrah. Isim itu pasti ada berakhiran kasrah. Al-kitabi, qalamin, asyamsi. Pernah nggak fi'il di kasrah? Dorobi, yaftahi, tidak pernah. Beralif lam, al-madrasah, al-fasal, at-taulah. Pernah nggak fi'il di alif lam? Nasoro, al-fathah, tidak pernah. Didahului huruf jar, bisa ja'ah, fi'il tidak pernah. Didahului huruf qasam ada 3, wa dan la. Wallahi, tallahi, billahi, sumpah, wallahi demi Allah, wal fajri demi fajar, wasyamsi demi matahari, wal duha demi waktu duha, wal qamari demi bulan, yasin, wal qur'anil hakim di kasrah. Maka wawnya itu waw sumpah demi, begitu. Gak mungkin tuh fi'il di kasrah ayat puji. Kemudian didahului tidak ya Rasulullah. Gak mungkin tuh fi'il didahului huruf tidak. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz, ada istilah isyarah, isim isyarah. Padahal ini itu, kenapa disebut isim bukan disebut fi'il? Kenapa bukan fi'il isyarah? Logikanya, sekarang kita tampilkan 6 ciri yang tadi sudah disebutkan. Apakah isim isyarah memiliki salah satu ciri dari fi'il dari isim tersebut? Ya. Yang pertama didahului huruf jar. Mana buktinya? Min hada. Kemudian yang kedua didahului huruf qasam, wa hadzal baladil amin dan sebagainya. Isim dhamir juga disebut isim karena memiliki satu ciri dari isim. Salah satunya adalah didahului huruf jar. Contoh min ka, maka ka ini disebut isim dhamir. Lalu ciri-ciri fi'il apa? Saya lewat ya. Polanya seperti tadi. Didahului on, didahului sa, didahului sofa, didahului diikuti ta'wil taklis, olah, jalasa. Gak mungkin tuh faslun kemudian menjadi faslun, kan gak mungkin. Olamun menjadi olamus, kan tidak mungkin ya. Oke, sekarang huruf. Dari beberapa huruf yang ada, ini ada bermakna dan ada yang tidak bermakna. 8 huruf hijaiyah ini bermakna. A apakah B dengan ta, sumpah, sa, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kategori huruf. Ini kita cepat ya. Gambarannya saja. Isim terbagi atas 2 dari segi macamnya, mudzakkar dan muannas, hakiki dan majazi dan lainnya. Hakiki itu gambarannya, logikanya dia berjenis kelamin, maka at-thalibu itu berjenis kelamin laki-laki. Atau majazi nggak mesti berjenis kelamin, contohnya al-baitu rumah, syaratnya dia tidak beralif lam. Tapi ada juga pengecualian yang berkamar buka tapi masuk kategori mudzakkar, contohnya Tolhah, Muawiyah, Usama, karena dia nama laki-laki. Yang kedua muannas hakiki, ilmidah, majazi, al-madrasah, berkamar buka. Tapi ada juga pengecualian lainnya, contohnya murdiun. Apa itu murdiun? Orang yang menyusui. Kategori perempuan, termasuk haidun. Tanda-tanda isim mu'annas. Disebut isim mu'annas adalah pertama diakhiri tak marbutoh, madrasah, isim perempuan, isim khusus perempuan, umun, murdiun, haidun. Dan haid kan perempuan ya, nama negara atau kota itu mu'annas. Anggota badan yang berpasangan, haidun, yadun. Apa buktinya? Buktinya adalah tabat yadani abi lahabin wa tabbat. Tabat yadani abi lahabin wa tabbat. Tabat ini adalah muannas, berarti yang celaka adalah 2 tangan. Celakalah 2 tangan Abu Lahab, wa tabbat, dan celakalah. Celaka yang kedua kembali kepada ke Abu Lahab. Maka yadun berarti muannas. Yadani karena jadi mudhof maka nunnya dibuang, maka jadilah tabbat yada abi lahabin. Karena kaidah musanna atau jamak mudzakkar kalau ketemu kalau sebagai mudhof maka nunnya harus dibuang. Ada tanpa tanda khusus masuk kategori muannas. Darun, syamsun, dunia, nafsun. Darun hadi darun, syamsun tidak syamsun kuwira, dunia hadi dunia, syamsun ya
langsung ya Tuhan nafsu al-mutmainnah. Ini diketahui dari mana? Dari banyak membaca, mengetahui kategori muannas. Nama-nama laki-laki yang bertambah itu masuk kategori mudzakkar sama muawiyah. Tambahan huruf itu masuk kategori muannas. Maka kita katakan tahun taharikatun, bukan taharikun. Inna wa akhwatuha, bukan inna wa akhwatuhu. Maka kalau di dalam al-bahsu pembahasan ahwadith itu selalu menggunakan dhamir hiya, ya. Harus dipahami bahwa huruf itu adalah muannas. Maka jangan sampai salah dikira itu adalah dhamir anta, padahal itu adalah dhamir hiya. Isim dari segi kejelasannya kita tahu bahwa ada nakirah dan ma'rifah. Ini baru permulaan nih, belum inti dari al-bahsu belum. Nakirah kita tahu bahwa nakirah itu tidak beralif lam. Nakirah itu tidak beralif lam. Maktabun. Kalau mau ma'rifah al-maktabun. Qurrasatun al-qurrasatun. Tapi jangan sampai al-qurrasatun. Ini tidak pernah terjadi. Alif lam ketemu tanwin ini tidak boleh terjadi. Maka di dalam buku ini kita sampaikan karena di dalam buku-buku menahu mungkin tidak disampaikan, padahal sepele. Karena menganggap sibu alif, menganggap bahwa kita sudah tahu, padahal banyak dari kelas 1, kelas 2 yang tidak tahu. Alif lam menghadapi tanwin ini haram hukumnya. Idhofah kita mustahil, mudhaf ilaih. Ketika mudhaf ilaih tidak beralif lam maka masuk kategori nakirah. Ketika mudhaf ilaihnya beralif lam maka masuk kategori ma'rifah. Yang termasuk kategori ma'rifah adalah isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul serta isim alam. Walaupun tidak beralif lam. Muhammad, Makkah itu masuk kategori ma'rifah. Tujuannya untuk apa Ustaz? Mubtada khobar, sifat mausul, shahihul hal. Contoh, al-kitabu jamilun. Mubtada khobar. Nanti akan kita sampaikan bahwa al-kitabu mubtada itu ma'rifah. Beralif lam, khobar itu nakirah. Idealnya tapi standarnya. Walaupun nanti bisa juga difaham dua, yang namanya mubtada itu bisa nakirah, yang namanya khobar itu bisa ma'rifah. Maka ilmu itu bertahap. Maka saya katakan di fahmu 1 nama orang nggak boleh beralif lam. Di fahmu 2 boleh beralif lam. Di fahmu 1 yang namanya mudhaf nggak boleh beralif lam. Di fahmu 2 boleh beralif lam. Tapi dengan syarat tertentu. Mu'rab dan mabni. Mu'rab itu berubah, mabni itu tetap. Contoh dalam keadaan rafa al-kitabu jamilun, dalam keadaan nasab fathatul milun al-kitabah, dalam keadaan jar al-ta'allamu minal kitabi. Ternyata lafaz al-kitab itu berubah menjadi al-kitabu, al-kitabah dan al-kitabi, berarti dia berubah. Bandingkan dengan yang mabni, hadza jamilun, fathatul milun hadza, ta'allamu min hadza. Lafaz hadza tidak berubah dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Maka inilah yang disebut mabdu. Nih kalau ini namanya mu'rab. Mu'rab itu berubah, mabni itu tetap. Nah, perubahan dalam i'rab, perubahan atau i'rab atau yang berubah terdiri dari 4 pada isim dan fi'il. Rasa Anda sudah tahu. Yang pertama rafa atau marfu. Ciri dasarnya adalah dhamma. Rafa itu ciri dasarnya dhamma. Nasab ciri dasarnya fathah, jar ciri dasarnya kasrah, jazm ciri dasarnya sukun. Ini awal ya. Dhamma, rafa ciri dasarnya dhamma, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Kalau saya balik, fathah adalah ciri dasar dari nasab, dhamma adalah ciri dasar dari rafa, sukun adalah ciri dasar dari jazm, kasrah adalah ciri dasar dari jar. Oke, sekarang lihat isim. Perubahan pada isim, rafa, nasab, jar dan jazmnya. Al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi, al-kitab. Pernah dengar al-kitabu? Al-kitabah, al-kitabi, al-kitab? Tidak pernah. Kita tidak pernah mendengar isim itu disukun. Maka di dalam isim tidak ada pernah ada jazm. Maka di judulnya walil asma'i aqrafu wan nasbu wal jabru wal khafdu wal jazma fiha.
Kalau di dunia, ada yang pernah belajar di dunia? Kalau fiilnya bagaimana? Pernah dengar yang suruh? Pernah dengar yang suruh? Pernah dengar yang suri? Tidak pernah terjadi. Pernah dengar yang sur? Pernah. Maka di dalam fiil tidak pernah ada jar. Itu ya. Di dalam isim adanya rofa, nasab, dan jar. Di dalam fiil adanya rofa, nasab, dan jazm. Ya, ini pakai logika semuanya. Nah, ini gambaran seperti dunia, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini, paham dulu. Jumlah terbagi atas dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ism-ism itu ismiyah, fi'il itu fi'liyah. Berarti jumlah ismiyah itu jika diawali isim. Contohnya al-kitabu jamilun. Al-kitabu isim apa fi'il? Isim, berarti jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti tersusun atas mubtada khobar. Contoh kedua al-fi'liyah, qala ustadu. Qala ini isim apa fi'il? Fi'il, berarti jumlah fi'liyah, berarti tersusun atas fi'il fa'il. Ini akan saya ulang terus. Nah, seperti itu. Ini diawali dari isim, berarti jumlah ismiyah, berarti tersusun atas mubtada khobar. Itu kuncinya. Sekarang contoh dalam keadaan marfu. Al-kitabu diawali isim atau fi'il? Isim, berarti jumlah ismiyah, berarti tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtada adalah sesuatu di awal kalimat. Kitab, buku. Kenapa bukunya jamil? Maka itu menjadi khobar, informasi, penjelasan. Lihat harokat al-kitabu. Harokatnya apa? Domah. Domah masih ingat tadi ciri dasar dari rofa. Berarti mubtada ekromnya marfu. Sekarang lihat jamilun. Harokatnya domah. Domah adalah ciri dasar dari rofa. Berarti dia juga marfu. Sekarang qala ustadu. Qala diawali isim apa fi'il? Fi'il. Berarti juga fi'il. Berarti tersusun atas fi'il dan fa'il. Lihat harokatnya. Fathah. Fathah adalah ciri dasar dari nasab. Berarti qala adalah mansub. Ini kan warna merah. Qala itu fi'il madi, yang namanya fi'il madi itu mabni. Maka kalau mabni tidak kita sebut marfu, mansub, majrur, majzum. Tidak kalau mabni, ya. Kalau mufrad baru kita sebut marfu, mansub, majrur, majzum. Maka jangan terkecoh dengan yang ini. Qala adalah fi'il madi. Apakah pernah kita temukan qala masukkan lam? Walaupun nggak mungkin. Jadi lam qol pernah? Tidak. Maka qala atau fi'il madi itu mabniun. Oh, kita terus mabniun, maka kita kasih straight. Fa'il harokatnya domah. Domah adalah ciri dasar dari rofa. Berarti fa'il adalah marfu. Mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu. Dalam ilmu nahwu yang namanya domah dan domahnya disebut domah, fathah-fathahnya disebut fathah, kasrah disebut kasrah, dan kasrah lain disebut kasrah. Al-kitabu atau kitabu nggak boleh al-kitabu, tidak boleh al-kitabu. Contoh dalam keadaan nasab, kita percepat ya. Ini fathah. Fathah adalah ciri dasar dari nasab. Maka maf'ul bih adalah mansub. Saya rasa sudah tahu maf'ul bih. Ini kan hanya sekilas. Dorabul martabah, ini juga maf'ul bih mansub. Ini fathahul al-baba maf'ul bih, fathah an-nafilata maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu adalah objek sesuatu yang dikerjakan. Mereka membuka pintu. Yang dibuka apa? Pintu. Maka pintu adalah maf'ul bih. Fathah an-nafilata, dia membuka jendela. Fathah adalah fi'il, fa'ilnya mana pelakunya? Tidak disebutkan. Nanti kita akan belajar namanya bagian mustaqil dan tanpa dihafal. An-nafilata adalah maf'ul bih. Contoh dalam keadaan majrur, saya rasa tahu, min huruf jar al-masjid adalah ismun majrur. Isim setelah huruf jar namanya ismun majrur. Pasti isim, karena setelah min itu pasti isim. Setelah huruf jar pasti dia isim. Karena fi'il tidak pernah didahului oleh huruf jar. Jadi pasti isim, maka namanya ismun majrur. Min adalah mabni, maka tidak kita sebut marfu, mansub, majrur, mansub. Sedangkan ismun majrur berakhiran harokat akhir kasrah, berarti ciri dasar dari jar.
berarti ismun majrurun ikromnya majrur. Kemudian idhofah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ada dua isim atau lebih. Contohnya babul fasli, pintu dan kelas gabungkan jadi satu menjadi pintu kelas. Mudirul ma'ali, antong baju, bilaful kitabi, darus salami, darul amanati, yang begitu ya, itu namanya mudhof ilaih atau mudhof ilaih. Mudhof ikromnya tergantung dari kata sebelumnya. Kita pelajari, sedangkan mudhof ilaih mutlak dia itu pasti majrur. Oke. Kesimpulannya yang namanya mubtada tadi i'rabnya apa? Marfu, khobar marfu, fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, isim majrur mudhof ilaih majrur. Pertanyaannya Ustaz, lalu apa yang termasuk isim-isim yang mufrad, isim-isim yang berubah? Ada 9 isim mufrad: musanna, jamak mudzakkar, jamak muannats, jamak taksir, al-asma, maksur, marfus, dan isim bermusanna. Ini salah satu materi pamungkas dalam kamu. Setelah Ustaz sodorkan pada orang yang paham dunia, dia iya ya, cuma diri doang, cukup dilihat, tidak dihafalkan. Perhatikan, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Contoh, al-kitabu, al-kitab, al-kitab. Dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Rofa itu terjadi apapun. Kada, khobar, fa'il disesuaikan ya. Kalau nasab terjadi ketika maf'ulun bih. Kalau majrur terjadi ketika isim majrur atau mudhof ilaih ya. Sekarang dia perhatikan lafaz al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. Pertanyaannya hurufnya dua. Yang membedakan apa? Harokatnya apa? Hurufnya. Harokatnya apa itu? Doma, fathah, kasroh. Maka itulah yang jadi ciri. Sekarang saya nanya, domanya kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Nampak tidak? Maka kalau nampak namanya dzahiratul. Maka aku biasa ngerok domatun dzahiratul. Ini maksudnya. Maka isim mufrad alamat rofannya domatun dzahiratul. Nasabnya fathatun dzahiratul. Jarnya kasratun dzahiratul. Al-madrasatu wasi'atun. Fatahtu al-kitab ba ilal madrasah di praktek ceritanya. Nah, harus paham perubahan isim mufrad. Al-baitu nasabnya al-baita, jarnya terus rofa tanpa alif lam, berarti nakirah. Baitun baitan baiti. Al-madrasatu faslun. Nah, itu perubahan. Oke. Doma, fathah, kasrah. Sekarang musanna adalah yang menunjukkan dua. Contoh al-kitabani. Dalam keadaan rofa kitabani, nasab kitabani, jar kitabani. Lagi-lagi nggak usah dihafal, dia plototin. Pertanyaannya dua. Yang membedakan harokatnya apa? Hurufnya. Ini apa ini? Alif, iya. Maka itulah yang jadi ciri. Nggak usah dihafal. Maka isim musanna alamat rofanya alif. Oh Ustaz alif, ya harus dipahami nih. Oh Ustaz alif, katanya yang namanya rofa itu domah. Oh alif, maka ada kata niyabatan, pengganti dari domah. Maka aku biasanya kan sudah terjemah al-alifu niyabatan anid domah, karena tidak sesuai dengan ciri dasarnya. Sekarang nasab, apa alamat nasabnya? Alamat nasabnya apa? Iya. Tadi kan ini alif yang membedakan, ini iya. Sesuai nggak dengan ciri dasar? Sesuai nggak? Tidak. Berarti niyabatan anil fathati. Gitu. Sekarang jar, iya lagi. Sesuai nggak dengan ciri dasar? Tidak. Berarti niyabatan anil kasrati. Prakteknya al-madrasatani wasi'atani fatahtu al-kitabani apa al-kitabaini? Al-kitabaini ilal madrasatani atau madrasataini? Ilal madrasataini. Tidak ada yang dihafal. Praktekkan perubahan musanna.
Al-muslimani, muslimani, walidani, saburotani. Itu perubahan. Oke. Alif, ya. Jamak mudzakkar juga begitu. Kita percepat ya. Yang memberi al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimina. Polanya kita sudah paham, maka nggak usah kita bahas satu-satu. Yang membedakan harokat apa hurufnya? Hurufnya apa itu? Wawu, iya. Nanti kalau sudah paham ini, i'rab jalan sendiri. I'rab itu nggak usah dihafal, tapi dilihat dan dipelajari. Wawu sesuai enggak? Sesuai enggak? Tidak, awas. Secara bentuk sama. Wawu dan doma. Secara bentuk sama begitu. Tapi beda, ini wawu, ini doma. Maka ini wawu niabatan alif doma terus. Ya, niabatan alif fathah terus. Ya, niabatan alif kasrah. Itu pokoknya ya. Kita percepat. Saya tes memang mengatakan al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimin, al-muslimin, al-mumtazun. Nah, saya rasa bisa. Jamak muannas al-kafiratu, al-kafirati, al-kafirati. Saya rasa jamak muannas sudah tahu. Kita percepat. Yang membedakan harokat apa hurufnya? Harokat apa hurufnya? Harokat apa itu? Doma, kasroh, kasroh. Berarti alamat rofanya doma. Sesuai enggak? Sesuai enggak? Sesuai. Maka doma dohirotun. Nasabnya apa? Kasrotun. Sesuai tidak? Sesuai tidak? Tidak. Ini makanya kasroh. Berarti niabatan akhir fathah. Jadi apa? Kasroh. Sesuai tidak? Berarti kasrotun dohirotun. Prakteknya tidak usah al-muslimat, muslimat, mukminat, mukminat, saburon, soleh, kita percepat. Ini harus kan jam, jadi berlaku 3 jam. Nanti ada begini. Jamak taksir, tapi yang munsharif, karena ada yang belum munsharif, nanti akan kita bahas di bab isim belum munsharif secara lengkap. Kutubun, kutuban, kutubin. Gampang, menggunakan harokat atau hurufnya. Harokatnya apa itu? Doma, dohiro, fathah, dohiro, kasroh, dohiro. Oke, pelan-pelan, sistematis kan? Ini pelajaran sistematis kan? Pelan-pelan, anggap aja untuk kelas 2 lah, ibaratnya gitu. Al-aklamun, aklamat, aklamin, al-buyuta. Kita percepat. Ini aku sudah tahu, kalau kita ini kan. Sekarang al-asmaul khamsah, isim yang 5. Walaupun dalam alfiahnya ada al-asmaul sittah ditambah dengan abun, ma'afun, wahamu, wafuwatu. Bapak, saudara, bapak mertua, atau bisa disebut juga kerabat, mulut dan mempunyai. Abuka, abaka, abika. Aku, akhi, hamu, hama, hamifu, fafihu, dadi. Yang membedakan harokat antara abu, aba, dan abi. Harokat atau hurufnya? Huruf apa itu? Wawu, alif, iya. Maka itu yang jadi ciri. Maka al-asmaul khamsah alamat rofanya wawu sesuai tidak? Tidak. Maka niabatan alif dong. Nanti alamat nasabnya alif, niabatan alif fathah. Alamat jarnya iya. Niabatan alif kasrah. Tidak ada yang dapat. Nanti i'rabnya jalan sendiri. Abu kalmahirun dan seterusnya. Ingat kata tersebut digunakan dalam keadaan mudhaf ilaih. Abu bakr, Abu Hurairah. Mudhaf ilaih. Prakteknya Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Aku muslimin, akho muslimin, akhi muslimin. Hamu Muhammadin, kami Muhammadin. Ifrin, Ifrin. Dul jalali, dal jalali, dil jalali, matikro. Biasanya wawu, alif, iya. Sekarang isim dari segi huruf akhirnya sahih dan belum sahih atau total. Sahih itu huruf akhirnya sahih, maidah, sokat, pasal, yadul, imam dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, tapi ada belum sahih akhir terbagi atas 3. Yang pertama maksur dan manqus dan tambul. Maksur itu
kalau dalam bahasa orang itu namanya alif bengkok. Apabila ada alif begitu atau alif begini. Contohnya alif yang bengkok al-fatah. Alif di sini namanya al-asor. Kenapa Ustaz? Kenapa tulisannya ada yang begini dan ada yang begini? Tahu? Ternyata itu adalah sebuah trik. Saya bahas di buku 2, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau tulisannya bengkok, itu adalah aslinya waw. Kalau tulisannya bengkok, al-aso, kalau lurus berarti dia alifnya asal alifnya adalah waw. Apa buktinya? Karena diubah menjadi busana menjadi asowani, gitu ya. Sedangkan kalau tulisannya begini, al-fatah, berarti ini alifnya mengandung makna dan mengandung berasal dari dia. Apa buktinya? Busananya adalah fatayan. Kalau hurufnya lebih dari 3, sudah pasti begini. Al-mustasfa berarti mustasfayan, gitu ya. Ya, itu trik saja. Kemudian al-manqus, biasanya manqus itu iya sukun sebelumnya kasrah. Contoh al-qadi, ar-rami, al-hadi, al-mashi, itu namanya apa? Manqus. Kalau mamdud itu adalah yang alif kemudian yang hamzah. Aku contohnya lu asaku, sohku. Sekarang kita akan membahas maksur dan manqus saja. Keterangan ini yang memberi pemberian titik atau tidak ini mempengaruhi fi, yakni, yani, romi, kodi. Kalau ini tidak ada titiknya. Perlu saya sampaikan, lafaz Allah ini adalah alif, bukan ia. Ilah ini namanya alif, bukan ia. Kodok itu namanya alif, bukan ia. Roma juga. Sekarang ketika antum mirroh pernah dengar muqaddarah, ya, kata zohirah. Sebenarnya zohirah is the contrary from muqaddarah. Tidur, zohirah adalah muqaddarah. Logikanya kita main logika karena al-fahmu semuanya pemahaman tidak ada yang dihafal. Dalam keadaan kufur, al-kitab jamilun, apa? Ilmu kitab nasab, ilal kitabi majrur. Oke? Saya tanya, ini tadi alamat rofanya domah zohiratun, betul? Ini alamatnya apa? Fathatun zohiratun. Ini apa? Kasratun zohiratun. Sekarang kita ganti lafaz alkitabnya dengan maksur, alif maksur, alif bengkok. Alkitab jamilun, al-huda jamilun. Maka apa cirinya? Dalam rofanya al-huda masuk huda jaruda. Ini alamat rofanya tetap disebut dengan ciri dasar rofa, yaitu apa? Domah. Tapi domahnya nggak kelihatan. Kalau ini domahnya kelihatan, kalau ini domahnya dikira-kira. Maka bahasa aslinya domatun muqaddaratun. Oh, jadi muqaddaratun itu sama. Iya, domahnya nggak kelihatan, maka domatun muqaddaratun. Ada lanjutannya alal apa? Muqaddarahnya dengan apa? Dengan alif. Tidak usah dihafal, dipelototi di huruf alif. Maka al-huda jamilun, alamat rofanya domatun muqaddaratun alal alif. Sekarang kalau dia tuh alkitabah diubah menjadi niltul huda, alamat nasabnya apa? Tetap kita sebut fathah tapi nggak kelihatan. Kalau ini fathah itu kalau ini fathahnya tidak kelihatan, maka fathatun muqaddaratun alal alif. Sekarang kalau jar sama, berarti apa alamat jarnya? Kasratun muqaddaratun alal alif. Sekarang kita ganti dengan manqus. Ya sukun sebelumnya kasrah, al-masyi. Lagi-lagi domahnya kelihatan enggak? Kelihatan enggak domahnya? Tidak, maka domatun muqaddaratun alal ya. Enggak ada yang dihafal. Kalau ini alif, al-huda, kalau al-masyi muqaddaratun alal ya. Tapi ketika nasab justru warna hijau. Al-masyiyah justru muncul, berarti alamat nasabnya bukan muqaddarah. Fathahnya bukan muqaddarah, tapi fathahnya
Zohiro. Alamat jarnya kasratun muqaddaratun alal ya. Paham ya? Itulah dhamma muqaddaratun. Nah, dalam keadaan makrifah, tetap alif dan makrifah itu akan diulang-ulang. Makrifah beralif lam al-huda. Kalau nggak pakai alif lam, huda. Ya, al-huda, huda, al-huda, huda. Itu sudah disebutkan. Dhammatul muqaddaratun alal alif, fathatul muqaddaratun alal alif, kasratun muqaddaratun alal alif. Tes al-fatha nggak ada perubahan. Mustasfar, mustasfar. Cara bentuk al-asal. Ada pertanyaan, Ustaz? Berarti itu nabi dong? Bukan kategori isim nabi. Walaupun bentuknya tidak berubah, tapi bukan berarti masuk kategori nabi. Oke, kalau mantus, perhatikan. Kalau beralif lam al-masyi, kalau tidak beralif lam masyin. Tadi alamat rofanya isim mantus itu apa? Dhammatul muqaddaratun alal ya. Ustaz, terus kalau nggak pakai ini, nggak ada dianya, kan ini muqaddaratun ya. Kalau masih muqaddaratun alal apa? Lihat aja di foto kiri. Perubahannya karena apa? Perubahannya karena dibuang huruf ya-nya. Maka muqaddaratun ala hadfil ya. Betul? Tidak ada yang apa? Tinggal dipahami. Al-masya fathatun dhahiratun. Masya fathatun dhahiratun. Kalau ini kasratun muqaddaratun alal ya. Masyin kasratun muqaddaratun ala hadfil ya. Prakteknya arami, aramia, arami. Ramin, ramiyan, ramin. Al-asi, al-asya, al-asi. Qadin, qadiyah, qadin. Ya, ini mangkus. Selanjutnya isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif itu tidak boleh ditanwin dan alamat jarnya fathah. Itu ciri utamanya. Lafaz nanti yang termasuk isim akan kita bahas. Khadijatu, khadijata, khadijata. Alamat rofanya dhammah dhamira, nasabnya fathah dhamira biasa. Tapi lihat jarnya. Kok khadijata Ustaz? Berarti alamat jarnya fathatun. Sesuai enggak? Tidak, maka niabatan anil kasrati. Fathahnya ini adalah pengganti dari kasrah. Ustaz, apa yang termasuk isim ghairul munsharif? Kita contohkan sahabat Khadijah, nazartu Khadijah an Khadijah ta. Aisyah an Aisyah ta. An Aisyah ta. Idhab ila fir'auna ila makkata ila adama. Majrurnya dengan fathah. Apa saja yang termasuk isim ghairul munsharif? Isim ghairul munsharif adalah yang tidak boleh ditanwin dan ciri jarnya adalah fathah. Qaraat Aisyatun, salah. Aisyah masuk kategori isim isim ghairul munsharif, maka harusnya Aisyatu, tidak boleh ditanwin. Ila Aisyati, salah. Harusnya ila Aisyata. Fatimatun, salah. Ahmadun, salah. Ibrahimun, salah. Maka tidak boleh ditanwin. Lalu Ustaz, apa saja yang termasuk isim ghairul munsharif? Saya penasaran. Pertama, isim muannas. Khadijah, Fatimah, Zainab, Aisyah, maka an Aisyah. Ajam, nama Arab. Nama selain Arab. Ismail, Ibrahim, Firaun, Yusuf. Ustaz, memang Ismail bukan nama Arab? Bukan. NB, ini kan nama Nabi kan? Ya, NB juga. Semua lebih mudah. Semua nama 25 Nabi adalah isim ghairul munsharif kecuali 6. Muhammadun, Shalihun, Suhaibun, Hudun, Nuhun, Lutun. Maka kalau kita kasih ila Muhammadin, ila Shalihin, ila Suhaibin, ila Hudin, ila Nuhin, ila Lutin. Selain itu, majrurnya dengan fathah. Adam, ila Adam. Idris, ila Idrisa. Apa lagi? Ismail, ila Ismail. Ibrahim, ila Ibrahim. Maka gitu. Kemudian takdir nazih, Hadramaut, New York. Di akhir alif nun, Luqman, Marwan, Salman, Ramadan, maka Syahdu Ramadan. Nah, pola fi'il, Yasin, Yazid, Ahmad, Yasin ini pola yafilu, Yazid juga yafilu. Kok Yazid itu yafilu Ustaz? Ada di 52, kita belajar nanti iklal dan ibdal. Ahmadu af'al, pola fu'al, Sultan Suhan Umar.
laki-laki yang minta Abdullah Muawiyah Talha Hamzah Hurairah, maka Abu Hurairah tak negara atau kota Mesir, Baghdad, akan dinamis. Dan termasuk sebelum sore banyak. Salah satunya adalah Silvoh Muntahal Juru Jamak Darohim, Dananir, Asofi, Asatid, Ajarin, Asabin, dan sebagainya. Ini pola-polanya masajid, maka ila masajid dan ditulis boleh, tapi ditulis juga nggak apa-apa. Nanti kan tentu punya buku ya. Iya, kalau enggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak ini. Oh, saya cetak 1000 sekarang, permintaan 1200. 2 hari ini permintaannya luar biasa. Maka Bukalapak, toko Bukalapak dan Shopee itu saya tutup dulu biar gak ada yang beli. Terus saja keluar 1 minggu. Isim tersebut dalam keadaan majrur berharakat kasroh ya. Kalau seandainya sebagai mudhaf dan beralif lam, contoh ila masajida, ila masajida. Kalau di alif lam dikasih alif lam, tetap di kasroh ila masajidi. Kalau jadi mudhaf masajidi, maka ila masajidihim, ila masajidin muslimin. Kalau yang familiar itu biasanya ketika kita bulan Ramadan ada niat ya. Nah itu sobat godin ada di fardhi syahri Ramadan. Nah Ramadani syahri Ramadan hadis sanati. Ternyata ini ada hadis sanati berarti jadi mudhaf. Maka dia tidak menjadi fathah tapi tetap menjadi kasrah. Tapi boleh saja sih, nggak niat juga nggak apa-apa. Niat hafalan maksudnya, ya kan? Nggak usah dibahas. Tapi yang tepat syahri Ramadan nih hadis sanati karena jadi mudhaf. Tapi syahri Ramadan nggak boleh nggak boleh. Nggak ngomong juga nggak apa-apa. Nggak niat juga nggak apa-apa. Yang penting niatnya di dalam hati kan gitu. Dan niat. Kesimpulannya ini, biasanya kalau latihan itu dites. Saya minta ya, antum ya, dites ya, bisa nggak seperti saya? Rofaknya al-qalamu, nasobnya, jernya, musana, gadani, jamak mudzakkar salim, al-kafiruna, al-kafirina, tanda merah. Jamak muannas salim, al-muslimatu, al-muslimati, jamak taksir, aqlamun, al-asmaul khamsah, Abu Thalibin, Abi Thalibin, maksur, Musa, Mangkus, al-mashi, al-mashi. Isim bermusanif, Aisyatu, Aisyata. Siapa yang bisa saya dulu, kemudian antum dengan pemahaman tanpa hafalan. Langsung kita tunjuk, kemudian antum sebutkan. Nanti tapi saya dulu. Dhammatun zahiratun, fathatun zahiratun, kasratun zahiratun. Alif niabatan alif dhammati. Iya, karena tidak sesuai sama niabatan. Iya niabatan alif fathati. Iya niabatan alif kasrah. Wawu niabatan alif dhammati. Iya niabatan alif fathati. Iya niabatan alif kasrati. Dhammatun zahiratun, kasratun niabatan alif fathati, kasratun zahiratun. Dhammatun zahiratun, fathatun zahiratun, kasratun zahiratun. Wawu niabatan alif dhammati, alif niabatan alif dhammat fathati, iya niabatan alif kasrati. Musa, sebutkan ciri dasarnya dulu. Dhammatun tapi nggak kelihatan. Dhammatun muqaddaratun ala alif. Kalau ini fathatun masuk, fathatun muqaddaratun ala alif. Ini kasratun muqaddaratun ala alif. Al-mashi juga nggak kelihatan dhammah rofa. Dhammatun muqaddaratun ala ya. Ini fathatun dhahiratun. Ini kasratun muqaddaratun ala ya. Aisyatu dhammatun dhahiratun, fathatun dhahiratun, fathatun niabatan anil kasrati. Coba dari kelas 6. Dari kelas 6 ada yang bisa?
ya, ya. Langsung sebutin deh. Domatun. Domatun dhamiratun. Fathhatun dhamiratun. Kasratun dhamiratun. Niyabatan alif. Sebutkan sini. Ini apa? Oh, alif. Alif. Niyabatan Alif. alif domat. Ya, niyabatan alif fathani. Ya, niyabatan alif kasrati. Betul. Semua ya. Lanjutkan kenalan. Kenalan. Wow, niyabatan alif dhamma, ya niyabatan alif fathah, ya niyabatan alif kasrah. Dhammatun dhahiratun, kasratun niyabatan alif fathah, kasratun dhahiratun. Dhammatun dhahiratun, fathatun dhahiratun, kasratun dhahiratun. Iya. Wow, niyabatan alif dhamma, niyabatan alif fathah, niyabatan alif kasrah. Dhammatun muqaddaratun alal alif, fathatun muqaddaratun alal alif, kasratun muqaddaratun alal alif. Dhammatun muqaddaratun alal ya, fathatun dhahiratun, kasratun muqaddaratun alal ya. Dhammatun dhahirah, fathah dhahirah, kasrah niyabatan alif kasrah. Ada siapa kan? Wah, masih banyak rahasia jadi bahasanya sebenarnya saya belajar belasan tahun, puluhan tahun, kalahkan hanya belajar dengan 6 bulan. Katanya seperti katanya. Kan dia yang ngomong, saya nggak tahu. Tapi dia yang ikut saya. Alhamdulillah. Ini saya ambil dari dunia. Bayangkan, ini saya tidak membandingkan. Jurumnya, dirrofi arba'u alamatin ad-dhamatu wal wawu wal alif wan nun. Fa amad dhamatu fatakunu alamat dirrofi fi arba'ati hawadila. Domah itu ada 4 tempat katanya. Fil ismil mufrad, benar mufrad. Wa jam'i taksir, artinya kalau berasa ngasal ilmunya. Wa jam'u taksir, ya jamak taksir. Nih, jamak taksir domah. Wa jam'u muannas salim, ya domah. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Tidak umur masuk kemudian. Tapi ini fikir yang kita bahas nanti. Wa amal wawu fatakun alamatun lirrafi fi mawdi'ain. Wawu fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'i khamsah. Benar enggak? Jam'il mudzakkar salim wawu adalah asma wawu. Betul? Bandingkan belajar ini dengan belajar yang tabel. Lebih mudah mana? Lebih mudah yang tabel. Jadi gambarnya begini. Ada anak kecil, kemudian ditanya. Metode dalam itu. Ada anak kecil ditanya, itu siapa? Itu anaknya, adiknya, ibunya, istri saya. Paham nggak? Muter. Tapi dengan al-fahmu begini, saya punya istri, istri punya ibu, ibu punya adik, adik punya anak. Itulah anak kecil itu. Jadi diputar kembali, karena lebih paham begitu. Ada kan kalau itu anaknya, adiknya, ibunya, istri saya. Jadi pergi. Ngerok, Bismillah, saya temukan rumus mengerok. Jujur, kalau saya sampaikan dari sini, semoga ini bukan ria, tapi semoga bisa menjadi motivasi. Buku ini awalnya saya keep karena bukan karena saya pelit, tapi karena ketidakpedean saya. Apa iya ini akan diterima? Ternyata orang melihat wah ini bagus. Ini harus disebarkan dan sebagainya. Ternyata dalam pembuatannya ini saya diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan tabel domir itu saya ketika ngajar kelas 6 lagi ngajar, muncul tabel-tabel. Oh gini, langsung di absen itu saya tulis. Jadi seakan-akan ada yang ngajar. Jadilah itu nanti tabel domir. Terus anak-anak kelas 6 nanya, kenapa Ustaz? Enggak. Alhamdulillah, maka ilmu ini harus saya sebarkan ke seluruh Indonesia. Ya, Al-Fahmu 2 saya buat dalam waktu 40 hari selama lockdown. Waktu 2. Dan itu juga diberikan kemudahan-kemudahan
Kalau cerita dari segi segi aninya kita sudah cerita di Pak Ustaz ya. Kalau aku jangan. Ngerok itu ternyata ada rumusnya. Ada contoh begini. Saya pakai sendal ini, kemudian udah mau pulang. Jadi baju di koper udah hilang, udah habis semua. Alkitabu jamilun mubtada khobar dengan dua ilmidun mubtada khobar. Kalau kita hafal ceritanya. Mubtada contohnya alkitabu mubtada wa marfu'un wa alamat rafihi dhammatu dhahiratun. Pas dua sama-sama mubtada, kenapa tidak disebut mubtada wa marfu'un wa alamat rafihi? Kenapa tidak disebut begitu? Itu saya pikir, kenapa begitu? Ternyata harus diklasifikasikan antara isim yang mufrad dan isim yang mabni. Maka kita buat rumus itu ada 5. Rumus 1 itu untuk isim, 1 A dan 1 B. Rumus 2 untuk fi'il, rumus A dan 2 dan B. Rumus C itu untuk huruf. 1 A itu isim yang mufrad, 1 B itu isim yang mabni. 2 A yang mufrad, 2 B yang mabni. 3 unsur, jadi ada 5. Nah, tadi kita 9 itu sudah belajar isim-isim yang mufrad, betul? Isim mufrad, misalkan jamak mudzakkar, jamak muannas, itu ada isim-isim yang mufrad, isim-isim yang berubah. Begini cara menengoknya, rumusnya. 1 isim yang mufrad, al-kitabu jamilun. Kita tahu bahwa al-kitabu jamilun yang mubtada dan dia marfu kalau maknanya doma. Apa kedudukannya? Mubtada. Apa i'rabnya? Marfu'un. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Kalau marfu'un wa alamatu rafihi, kalau mansubun wa alamatu nasbihi, kalau majzumun wa alamatu jazmihi, kalau majrurun wa alamatu jazmihi. Itu sudah sepakat. Ini saya sampaikan karena di beberapa pengalaman ada yang salah. Mansubun wa alamatu rafihi, ini perlu saya sampaikan. Karena pengalaman, jadi bahasanya buku ini pengalaman saya mengajar dan mengajar, saya sampaikan dalam sebuah buku, disampaikan kepada antum dalam waktu 6 jam. Apa nggak enak gitu? Ya, saya belasan tahun aku cuma bisa 6 jam istilahnya gitu. Kategori isim apa? Huwa mufradun. Keterangan tambahan tidak digunakan. Keterangan tambahan digunakan ketika dia sebagai mudhof. Huwa mudhof gitu. Fataha al-abu al-baba, ini maf'ulun bih. Apa kedudukannya? Maf'ulun bih. Apa i'rabnya? Mansubun. Apa ciri i'rabnya? Alamat nasbi atau dhahiratun. Kategori isim apa? Huwa mufradun. Pasal ini isim majrur. Apa kedudukannya? Isim majrur. Apa i'rabnya? Majrurun. Apa ciri i'rabnya? Wa alamat jarhi al-ya'u niyabatan anil kasrati. Ini sudah dibahas ya. Maka pembelajaran ini sistematis. Kategori isim apa? Wa huwa musanna. Kita pakai sedikit. Al-kitabu jamilun. Apa kedudukannya? Apa i'rabnya? Apa ciri i'rabnya? Kategori isim apa? Oh, keterangan tambahan. Jamilun. Apa kedudukannya? Apa i'rabnya? Apa ciri i'rabnya? Kategori isim apa? Keterangan tambahan. Al-kitabani jamilani. Apa kedudukannya? Mubtada. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan anil dhammati. Ustaz, kan asalnya al-kitab. Alifnya tambah. Alifnya adalah ciri. Nunnya apa? Wa nunu zaidatun. Wa nunu zaidatun. Nun adalah tambahan. Ada yang bilang nun alamat rafi, bukan. Kemarin juga begitu. Al-kitabani apa alamat alif nun. Coba cari di kitab sebenarnya mana alif nun, bahasa alif nun tidak ada. Ini kesalahan. Kategori isim apa? Wa musanna. Dahaba muslimuna diawali isim apa? Fi'il. Jadi juga fi'il. Jadi fi'il fa'il. Yang kita enggak kita bahas karena dia fi'il. Nanti rumus 2A, 2B. Maka kita bahas al-muslimuna saja sebagai fa'il dan dia isim yang mufrad. Apa kedudukannya? Fa'il. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi wa niyabatan anil dhammati. Nunnya tambahan. Asalnya al-muslimu kembali wawu adalah ciri, nunnya tambahan. Namun zaidatun. Kategori isim apa? Jamak mudzakkar salim.
Huwa abuka, huwa isim dhamir mabni, maka kita bahas. Ya, nanti urusan B. Sekarang abuka jadi apa? Khobarul mubtada. I'rabnya marfu'un wa alamatu rafi'i wawu niyabatan anil dhamma. Kategori isim apa? Wa huwa minal asma'il khamsah. Baru memakai keterangan tambahan wa huwa mudhaf. Karena ka adalah mudhaf ilaih. Ka nggak kita bahas karena dia isim dhamir dan dia mabni. Nanti pakai rumus 1B. Gitu ya? Paham ya gambarnya? Ar-Rami dharibun sama mubtada marfu'un muqaddamun wa huwa ismun manqus ila Musa ismun majrur alamatu baik asal muqaddam alif wa huwa isim maksud. Evaluasi al-qalamu rakhison salah harusnya rakhisun, la muslimina salah harusnya muslimuna, araful muslimata salah harusnya muslimat, ila malim salah harusnya ila madrasatani salah harusnya madrasatani, al-masyu ustadun salah harusnya al-masyi ustadun, nilku al-hadi salah harusnya nilku al-hadi, ila musi salah harusnya ila musa, ila yusufi salah harusnya ila musa. Ustaz kok salah-salah itu? Saya pengalaman ngajar SDIT ceritanya. SDIT selama 3 tahun di Serang di Banten. Saya sering begitu ya, walaupun dari segi partner saya, guru hati itu dulu namanya. Masa kalau ngajar dari sana-sana, tapi ternyata itu yang bikin menarik. Saya bilang, rukun Islam ada 4, bukan. Anak-anak yang akhirnya mikir, bukan ada 5. Jadi sengaja disalahkan, tapi kemudian kita membenarkan. Gitu. Entah dari segi itunya benar atau enggaknya, tetapi itu efektif. Maka ini kita buat kesalahannya sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Isim mabni yang pertama adalah isim isyarah tadi, isim isyarah ya, itu nggak kita bahas. Bukti bahwa isim isyarah itu tetap dia dalam keadaan apa? Ada kitabun, akhatu, hada min hada, bukan min hadiya, min hada. Maka ini adalah maksud. Hari dalika dan sebagainya ini mabni. Kecuali hadani kitabun, hadani kitabani. Kecuali hadani dan hadani dia mufrad. Hadani kitabani akhadtu hadaini min hadaini. Hadani hadaini hadaini. Ya seperti musanna. Isim mausul yang kita bahas domir. Kayaknya domir itu sulit. Sekarang saya akan buktikan antum bisa membedakan antara domir munfasil, muttasil, mustatir, jawazan dan injuban asal yang hafal. Lihat kan? Domir itu terbagi atas 2, tapi antum harus paham artinya. Baris dan muttasil. Baris-baris itu apa? Tampak, kelihatan. Kemudian terbagi atas 2, munfasil dan muttasil. Munfasil itu apa? Terpisah. Muttasil itu apa? Tersambung. Wong cukup dilihat, kalau lihat buah dari sudut. Buah itu kelihatan nggak? Kelihatan, maka berarti dia domir baris. Lihat buah ketemu dari sudutnya, nyambung apa bisa? Bisa, berarti dia domir mutasil, bukan mutasil. Sekarang yang ini mutasil, kita buhu. Ini nyambung. Ini bu kelihatan nggak? Kelihatan, berarti baris. Nempel apa bisa? Nempel, berarti domir baris. Sekarang kalau mustatir itu gimana Ustaz? Contoh, doroba al-maktabah, dia mukul meja. Dia siapa Ustaz? Bisa Talib, bisa Muhammad. Doroba Talib al-maktabah. Maka doroba fi'il, fa'ilnya nggak kelihatan. Kalau ini semuanya kelihatan. Kalau ini domirnya nggak kelihatan. Maka inilah yang namanya domir mustatir. Ujuban sama jawazannya nanti kasih trik. Sekarang, nah ini dia tabel yang tadi saya ceritakan di kelas. Begini nih harusnya. Domir terbagi atas 2, baris dan mustatir. Baris terbagi 2, munfasil yang kuning, mutasil yang hijau. Mutasil terbagi atas 2, rofa dan nasab. Emang domir mutasil terbagi 2? Saya baru tahu ada domir mutasil yang lain, ada iyahuma, ya kan? Nah sekarang munfasil itu apa?
terpisah. Sekarang akan kita potong yang warna kuning. Munfasil, terpisah. Kenapa disebut rofa Ustaz di mahalil rofi? Kenapa? Gini logikanya. Pakai logika. Huwa tilmidun mubtada khobar. Yang namanya mubtada i'rabnya marfu. Oke. Berarti huwa ini pasti dalam keadaan marfu sebagai mubtada. Gua ada teman-temannya ya. Ustaz, apa mungkin? Gak mungkin jadi nasab, kita buktikan. Nasartu huwa, nasartu fi'il fa'il, huwa maf'ulun bih. Benar nggak nasartu huwa? Ada nggak nasartu huwa? Halo? Ada nggak nasartu huwa? Ada nggak? Nggak pernah ada. Maka huwa dan teman-temannya tidak pernah dalam keadaan nasab. Maka kalau mau bilang saya menolong dia, maka nasartu hu. Terus majrur pernah nggak? Min aina ta'am min huwa. Min aina ta'am min huwa. Ada nggak huwa dalam keadaan jad? Nggak pernah terjadi. Maka harusnya min. Maka huwa dan teman-temannya mutlak selalu dalam keadaan mampu. Udah itu perutnya. Maka antum pahami dahwati kenapa rofa? Ini alasannya. Karena fi mahali rofa. Sekarang saya tanya, huwa sebagai mubtada dan dia rofa. Karena rofa berarti dia ini pelan-pelan sudah belajarnya rofi. Karena rofa marfu dia fi mahali rofin. Karena marfu dia fi mahali rofin. Mengapa? Li'annahu mubtada. Berarti huwa ini kalau ini rof nanti huwa domir baris munfasil mabniun alal fathi. Namanya mabniun itu nggak usah dihafalkan. Lihat harokatnya saja dipelototin. Ini fathah. Mabniun alal fathi. Saya kasih tahu lagi hasil penelitian saya. Kenapa disebut fathi bukan fathati? Kenapa fathi bukan fathati? Rumusnya saya sampaikan di situ. Kalau dia mabni, maka jangan pakai tamar butoh. Maka mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal sukun, mabniun alal domi, mabniun alal domi. Tapi kalau mu'rab pakai tamar butoh. Ayat seperti tadi yang 9 itu. Al-kitabu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun, bukan domun. Ya, itu saya pikirkan karena anak ketika ngerok mabniun alal fathati, kok salah? Tak cari, oh ini alasannya. Setelah diperhatikan, oh ini alasannya. Kalau mabni tidak pakai tak, tidak ada yang dihafalkan. Fima hati ini ada mubtada. Sekarang munfasil istilahnya berapa? Saya tunggu 11:30 ke 17. 11:30 ya. Oke. Ini masih menarik, masih panjang sebenarnya. Urusan harus udah lagi, tapi jangan besok, seminggu lagi gitu ya. Oke. Dalam Al-Quran, Fatihah, iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Na'budu fi'il fa'il, iyyaka maf'ulun bih. Yang namanya maf'ulun bih nya mansub, maka iyyaka berarti nasab. Maka mansub ini berarti fi mahali nasbin. I'rabnya gampang. Iyyaka dhamir baris munfasil mabniun alal fathi fi mahali nasbin li'annahu maf'ulun bih. Tuh, pelan-pelan sudah bisa i'rab. Maka i'rab tidak ada yang gampang. Sekarang dhamir mutasil. Mutasil itu nyambung. Kalau tadi misalnya sekarang nyambung. Dhamir mutasil bisa nyambung ke 3 tempat. Kepada isim, kepada huruf, dan kepada fi'il. Nanti fi'il dibahas. Sekarang isim dulu. Kenapa Ustaz dalam kurung majrur? Kalau di dalam Nahwu dhamir mutasil nyambung kepada isim, maka dia fi mahali jarin. Harus pakai logika. Logikanya begini. Kita buka. Ini kan isim ya, buku ya. Kita buka strukturnya apa? Mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih i'rabnya majrur. Tuh. Semua pelajaran dari awal pasti sistematis ya, bertahap kan. Tadi kan ini sudah kita sebutkan, mudhof ilaih adalah majrur. Berarti dia fi mahali jarin. Berarti i'rabnya ka.
domir baris muttasil mabniun ala fi mahali di anahu. Nah, di mahali jadi di anahu domir. Minhum sekarang nyambung ke huruf min harfu jarin hum ismun majrur. Yang namanya ismun majrur di i'rabnya majrur. Maka hum domir baris muttasil mabniun ala fi mahali di anahu ismun majrur. Gitu ya. Nah, sekarang domir baris muttasil nyambung ke fiil. Ini kolomnya. Dia dalam keadaan marfu dan bisa dia dalam keadaan mansub. Dalam keadaan marfu kalau masuk ke fiil madhi, mudhari dan amr. Sedangkan mansub nanti dijelaskan. Mari kita bahas dulu. Domir muttasil terdapat pada fiil madhi. Ini secara otomatis kita akan belajar domir mustatir. Fathah. Ada nggak bentuk domirnya yang berwarna merah? Kalau saya katakan tidak warna merah, ada nggak? Tidak, karena tidak ada bentuknya, maka dia mustatir. Nah, sekarang yang ini mana domirnya? Alif. Maka ini nanti namanya fa'il, nanti alif. Alif yang menunjukkan makna dua huma ini huma. Berarti alif isnaini. Wawu ini wawu menunjukkan makna jamak. Karena namanya wawu jamak. Ada yang dihafal. Fatahat ada isi domirnya? Tidak ada. Maka mustatir. Mustad itu ada tak. Ingat tak itu adalah tak taknis, tak arti perempuan, tak ciri perempuan. Maka bukan domir. Fatahata alif isnaini. Fatahna ini nun. Nunnya apa Ustaz? Wa ma hum ya ma hunna. Nun menunjukkan perempuan. Maka namanya nun iswa. Yang bagian tadi agak sulit, nanti pas mudhari dan amr dalam sendiri. Fatahta ini apa? Tak, namanya tak apa? Tak itu terbagi atas dua, tak sakinah dan mutaharikah. Antum paham kita kan dari pondok, makanya saya nggak mungkin bisa latihan ke SMP, capek maksudnya. Tak sakinah itu tak sukun, tak mutaharikah itu tak hidup. Yang namanya hidup itu berarti a i u, berarti tati tu tu, ta tu tu ti tu tu tu. Berarti ini semuanya domir muttasilnya adalah ta'un mutaharikah, ta mutaharikah, ta mutaharikah, ta mutaharikah, ta mutaharikah, ta mutaharikah. Baru yang ini bentuk namanya mutakan ini. Ustaz tadi di tabel kenapa domir muttasil itu dalam keadaan rafa? Buktinya kita ambil lafaz fatahu fi'il, wawu fa'il. Yang namanya fa'il i'rabnya marfu, berarti tuh wawu jamaah domir baris muttasil mabniun ala dilihat mabniun ala sukun di mahali rafin di anahu fa'ilun di mahali rafin di anahu fa'il. Tidak ada yang dapat. Sekarang mudhari bisa sendiri. Ini apa domirnya? Mustatir. Ini alif isnaini, nunnya tambahan. Ini wawu jamaah, terus mustatir, terus alif isnaini, terus nun iswa, terus mustatir, terus alif isnaini, terus wawu jamaah ini ya anti anta mukhotob, anti mukhotobah. Huwa dhaif, dia dhaifah, anti mukhotobah. Maka namanya ya mukhotobah. Terus mustaqil. Terus buktinya yaftahu fi'il, wawu fa'il marfu seperti tadi. Domir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in di anahu fa'il. Itu ya. Fi'il amr iftah mustatir. Terus iftahi fi'il ya fa'il marfu. Ya yakun mukhotobah domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in di anahu. Tidak ada yang dihafal dilihat dipotokin.
mahali nasbin di anahu maf'ul bih. Itu pun juga yang hamalat hu. Hamalat fi'il fa'ilnya dhamir mustatir, fa'il mustatir. Hu adalah maf'ul bih dan dia mansub hu dhamir baris mutasir mabniun ala dhamir fi mahali nasbin di anahu maf'ul bih. I'rab mahali ada di dalam nahwu i'rab mahali. Ada ya? Enggak usah dihafal. Nih, huwa mudarrisun mubtada. Yang namanya mubtada i'rabnya marfu'. Maka huwa dhamir baris munfasil. Bisa ya? Munfasil. Mabniun ala mabni fi mahali raf'in di anahu mubtada. Terus iyaka dan dulu iyaka fi'il fa'il iyaka maf'ul bih mansub berarti maf'ul bih fi mahali nasbin di anahu maf'ul bih. Kita buhu mudhaf ilaih hu mudhaf ilaih majrur berarti fi mahali jarir di anahu mudhaf ilaih. Minta min harfu jarin ka ismul majrur berarti ismul majrur i'rabnya majrur maka fi mahali jarir di anahu ismul majrur. Dorobu apa strukturnya? Dorobu strukturnya fi'il fa'il berarti dia fa'il. Namanya fa'il i'rabnya marfu. Maka fi mahali di anahu oke. Dorobtu ta dorobtu tunya dulu yang merah fa'il dia marfu. Maka fi mahali raf'in di anahu fa'ilun. Ta apa? Maf'ul bih dan dia mansub. Maka fi mahali nasbin di anahu maf'ul bih. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu gini. Fatal abu al-baba fi'il fa'il maf'ul bih. Mampu sudah tahu. Fatah al-baba dia membuka pintu. Fatah fi'il fa'ilnya mana? Mustatir. Enggak kelihatan. Fa'ilnya yang maf'ul bihnya adalah al-baba. Maka fatah ini dalam hati kita kalau kita pernah belajar pasti fatah ini mengandung dhamir huwa. Betul? Maka nanti fatah wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Fatah al-kitabah fa'ilnya mustatir takdiruhu hiya. Aku adarsa saya tulis pelajaran. Takdiruhu anak. Khud al-kitabah. Hei kamu ambil buku. Maka ini takdiruhu anak. Ustaz ada jawazan sama wujuban. Saya bingung banget. Saya juga bingung. Kita lihat di tabel. Di dalam fi'il madhi yang masuk kategori dhamir mustatir yang kuning ada berapa? Ada berapa? Kok bingung? Fi'il madhi yang kuning ada berapa? Yaitu dhamir huwa dan dia. Kalau dhamir ada berapa? 5. Fi'il amr 1 vokalnya 8 ya. Huwa dia anta ana nahnu anta ya. Oke. Kita ambil dua dulu fi'il madhi maka dan fatahah. Fatahah kalau seandainya bisa dikasih isim dohir. Dohir itu kata ganti. Kalau zohir itu kata yang ada, kata yang berwujud dohir. Isim dohir kebalikannya adalah isim dohir. Fatah ilmi, fatah zaid, fatah Muhammadun, fatah Aliyun. Bisa dikasih nama fatah, bisa dikasih nama ilmi itu jadi bisa. Boleh, jawaz. Jadi logikanya gitu, jadi harus bisa, boleh, jawaz. Fatah ilmi, fatah Aisyah. Bisa dikasih nama orang, bisa. Boleh. Maka jawaz. Ambil dua lagi. Yaftahu tilmid bisa jawaz. Taftahu hiya, taftahu Aisyah, taftahu Hamidah bisa jawaz. Taftahu urusan ini ada taftahu hiya, taftahu anta ingat. Taftahu itu bisa iya dan bisa anta, tergantung konteks kalimatnya. Kalau taftahu anta gimana? Bisa nggak? Taftahu tilmid, taftahu zaid bisa. Taftahu masa anta dikasih nama orang bisa? Nggak bisa.
intinya wujuban, nggak bisa, wujuban. Mau tahu cara cepatnya lagi? Kesimpulan intinya, mau tahu? Mau tahu nggak? Kalau nggak saya kasih tahu. Intinya setiap domir huwa dan dia, entah itu fi'il madhi dan fi'il mudhari, maka jawazan. Selain itu wujuban. Udah gitu doang. Ya kan? Jawazan dan wujuban gitu doang. Kalau domirnya huwa dan dia, maka jawazan. Ada lapan alkitabu ditambahi ka, jadi alkitabuka. Ini tidak ada di buku, tapi jangan sampai anak kelas 2 nggak bisa. Nggak boleh. Alif lam bertemu domir itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak pernah terjadi. Alkitabu ditambahi ka, jadi alkitabuka. Maka harusnya kitabu alif lamnya dibuang. Rumus lagi. Ada 4 domir garis mutasil yaitu huma, hubunna. Harokat domah ini sederhana. Tapi saya pikirkan, iya kan? Harokat domah pada huruf hak berubah menjadi kasroh apabila didahului ya sukun, didahului kasroh. Contoh, ala ditambahi hum, alaihum. Oh, ini Pak alaihum gambreng. Kan nggak mungkin alaihum salah, harusnya alaihim. Birusulihum, nggak mungkin birusulihim. Apa tidak mungkin ini terjadi kesalahan? Mungkin. Tapi yang kita hadapi adalah huruf Arab yang berharokat. Oh birusul, ada birusuli, tambah oh birusulihum. Bisa jadi. Apa yang terjadi? Kemudian domir mutasil hu atau hi singkat pendek jika huruf sebelumnya berapa kata fihi, alaihi, ilaihi, minhu. Tapi tidak baca panjang jika sebelumnya berharokat di fathah dan kasroh. Lahu bihi, kecuali pada surat Al-Furqan ayat 69. Fihi harusnya kan pendek, tapi dibaca fihi, ini pengecualian. Kenapa Ustaz? Dari sononya, jangan salahkan Qurannya. Ingat, nahwu itu diambil dari Al-Quran, jangan salahkan Qurannya. Tabel isim yang mabni sudah. Nah sekarang praktek kita bareng-bareng dulu, kemudian kita ulang siapa yang mampu. Hum kelihatan, berarti domir apa? Baris. Nempel apa bisa? Bisa, berarti baris. Ini kelihatan baris. Nempel bisa? Nempel, berarti baris. Ini kelihatan tidak, aku itu anak. Secara ini kita memahami itu mustatir, ini anak berarti mustatir. Kalau anak itu wujuban apa jawazan? Wujuban. Maka mustatir wujuban. Iyahum kelihatan nggak? Kelihatan, berarti baris bisa munfasil tapi yang nasab. Sahadu baris nempel apa bisa? Nempel. Jangan dianggap lafaz ini berkali-kali. Nah bisa, mana bisa? Ini bisa Ustaz, bukan bisa kamu. Karena memang huruf dal dan bau tidak bisa disambung. Ini sekilas seperti bisa ya, tapi padahal maksudnya nyambung. Maka baris muttasil ini, baris muttasil ini, baris munfasil ini, baris muttasil ini, baris muttasil ini, baris muttasil. Yang tubuh mana baris yang biasa mustaqim. Kalau huwa jawazan. Kalau ini baris muttasil. Kata apa? Mustaqim jawazan. Hu baris muttasil. Siapa yang mau mengubah? Setelah itu kita istirahat. Ayo, berapa mencoba? Oh, ya. Tadi istirahat ngomong dulu berapa jam? Ngomong 6 jam kali berapa hari? Ya. Baris mutasil. Ashabi baris mutasil. Atau mustatir jawazan.
Mustatir wujuban. Iyaum baris mutasil. Munfasil. Sa'adu baris mutasil. Ta'awuni baris mutasil. Anta mustatir jawazan. Mustatir wujuban. Baris mutasil. Kalau misal munfasil, kalau nempel munfasil, berarti angka Munfasil. Baris munfasil. Laka baris mutasil. Walamka baris mutasil. Ta'alamka baris mutasil. Yaktubu mustatir wujuban. Mustatir jawazan. Bikolamihi baris mutasil. Wa kataba baris mustatir jawazan. Bu baris mutasil. Kita rehat sejenak, nanti kita sampai jam 12 masih ada ibu-ibu lainnya. Contoh, Robbi Firli. Kenapa Robbi dikasih? Robbi Firli, Robbi Hamdu. Robbi kenapa dikasih? Robbana atina kenapa di fathah? Nanti akan kita temukan hal-hal itu nanti setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasir, ini metode, ya kan? Gimana? Mudah apa sulit? Ya. Jadi ilmu nahwu dan sorot itu orang Arab sendiri kesulitan mengajarkan kepada orang Arab. Ya. Dan di Al-Azhar itu fakultas yang dijamin itu ada kuliah itu. Karena rumit. Saya sekarang masuk di Luhur di Konan Suez. Itu juga termasuk di antaranya yang sulit. Karena isinya semua teori, rumit dan rupok di sini. Ya kan? Dan semuanya pakai logika, semuanya pakai nalar. Nah selama ini yang rupok, yang rumit itu dihafal, maka yang terjadi orangnya pada mabok. Ya kan? Karena gimana? Ngapal. Nah dengan metode ini jadi logis, jadi sesuatu itu mudah. Itu. Ya, jadi kalian nggak salah kalau nahwu dan sholok itu sulit. Karena orang Arab sendiri mengajarkan kepada orang Arab itu juga mereka banyak mengalami kendala. Ya, di Prof. Imam Dawud itu di Ma'had Mu'allim Al-Quran Dauli itu kan pelatihan itu kan diikuti oleh orang Arab juga ya kan? Orang Mesir pelatihan tentang bahasa Arab, orang Mesir yang berbahasa Arab. Materinya sama dengan pelatihan yang diberikan kepada orang-orang Indonesia, kepada kita itu. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah ada pencerahan, ada sesuatu yang baru, nahwu dan sorot itu tidak lagi sulit, ya, tetapi logis bisa dihafalkan dan bisa diurai menggunakan logika tanpa harus bertumbuh lagi pada hafalan yang ribet. Saya kira itu, silakan break nanti dilanjut lagi. Ya, break yang sehat, yang fresh, masuk lagi, siap bermain ilmu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.